Bu Gigi. Halo Bu Eka. Siang ada apa? Sini Maaf duduk. mengganggu sebentar. Maaf berantakan. Sudah selesai mengajar Bu? Baru saja Oke. selesai Bu. Boleh boleh duduk. Oke, terima kasih Bu Gigi. Ada apa ini? Jadi gini Bu Gigi, jadi tujuan saya datang ini Iya. saya ingin nanti mau mengadakan observasi ke kelas Ibu Gigi untuk selanjutnya gitu. Jadi tujuan saya observasi ini adalah hanya untuk apa ya, kita memberi apa sih istilahnya, umpan balik. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengetahui di mana sih letak kekurangan dan kelebihan kita. Jadi seperti itu Bu Gigi. Oh ya bagus sih. Saya juga biar bisa belajar. Oke, terima kasih Bu Gigi. Bagaimana saya mengajar Iya. selama ini ya? Jadi sebelumnya saya mohon izin, kapan bisa saya lakukan observasinya Bu? Minggu depan boleh ya Bu ya? Jumat depan Bu ya? Iya, Jumat depan. ya. Oke, baik, saya catat biar saya tidak lupa Bu. Iya, ya. Jumat depan aja. ya. Kira-kira jam berapa Bu? Jam terakhir aja bisa Jam ya? terakhir ya? Iya. Jam 6.07. Jam jam 78. Bu Iya. ya? Oke, baik. Iya, Jadi sekalian. dua JP Bu Iya, ya? dua Oke, JP baik. ya. Nanti untuk mata pelajaran apa kira-kira Bu hari itu Bu? Itu masih masuk materi baru, tema 8 itu IPA sih. Masih IPA. Oke, Iya. baik, IPA Bu ya. Oke. Tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Mungkin sudah Saya lihat sih di modul kalau tema 9 baru masuk itu IPA-nya adalah zat tunggal dan zat campuran Bu Eka. zat tunggal dan Iya. zat campuran. Jadi Saya mau anak-anak, karena masih mula, saya ingin anak-anak itu belajar mengidentifikasi mengidentifikasi. perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Oke, baik. Mengidentifikasi perbedaan Bu ya. Iya, perbedaannya dulu anak-anak Oke, paham. perbedaan zat tunggal dan campuran. Iya, Oke, baik. Ada tujuan lain mungkin Bu? Saya mau setelah dia membedakan, anak-anak bisa memberi contoh zat Memberi tunggal dan contoh. campuran Oke, baik. di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Gigi laksanakan Iya, ya Jumat depan. Oke. betul. Baik Bu Gigi. Jadi dari tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu Gigi capai apa sih? Masih di rancangan saya ya. Saya ingin anak-anak kan sebenarnya harus praktek. Tapi mungkin karena itu jam terakhir saya sudah praktek dulu awalnya. Jadi nanti anak-anak ini saya buat berkelompok. Oke, jadi anak-anak akan Iya, berkelompok ya. Jadi Oke. dia mengisi LKPD. Dia akan mengisi laporan di LKPD, pengamatan yang sudah dia lakukan. Jadi saya ingin melatih anak-anak belajar berelasi dengan teman-temannya. Oke, jadi Ibu ingin melatih kemampuan anak-anak Iya, untuk berelasi ya. Oke. Berelasi dan bertanggung jawab pasti, karena Oke. kan hasil LKPD itu kerjasama semua Oke. anggota. Iya, baik. Tanggung jawab. Percaya diri berelasi. juga. Oh, percaya dirinya Iya. juga ya. Oke. Saya ingin anak-anak maju nanti membacakan hasil kelompok yang sudah mereka kerjakan. Seperti Oke, itu. jadi kurang mereka lebihnya. kerja dalam kelompok, Iya. kemudian mereka bertanggung jawab, Betul. kemudian dengan penuh percaya diri mereka akan tampil ke depan. Betul. menyampaikan. Oke, baik, saya ada gambaran sedikit. Betul. Oke, nah jadi untuk proses pembelajaran nanti ini apa strategi yang sudah Bu Gigi siapkan? Karena ini kelas 5, biar mereka tidak bosan, saya ingin pakai lagu dulu awalnya. Oke, jadi Bu Gigi siapin lagu sendiri nih. Ada lagu yang ada di buku tema itu ada saya Oke, lihat ada lagu. oke, baik. Terus pakai LCD, pakai Oke, laptop, pakai LCD, speaker. laptop, oke. Terus saya juga ingin pakai kuisis rencananya. Quizzes. Iya, Oke. kuisis. Jadi anak bisa belajar sekaligus bermain kuis. Oh. Dan juga ada LKPD-nya saya pakai dari worksheet. pakai worksheet. Jadi Oke. tidak pakai kertas lagi nanti. Oke, paperless ya. Iya, Bu, ya. rencananya, Oke. ya. Berarti nanti anak-anak bawa HP sendiri, Bu? Iya, bawa HP sendiri. Oke, jadi anak-anak bekerja dari HP-nya HP sendiri sendiri, ya. ya. Oke, baik. Jadi itu juga harus menyiapkan nanti. Oke, semuanya sudah. Tinggal nanti pelaksanaannya. Betul. Saya datang berkunjung di hari Jumat yang akan Iya. datang di jam terakhir, Bu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Gigi. Saya sudah menyiapkan semuanya. Tujuan sudah, area pengembangannya sudah, strategi yang disiapkan sudah.
Oke, terima kasih Bu Gigi. Iya. Jadi Jumat depan saya akan datang untuk kegiatan observasi. Siap. Sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini, hari Jumat di jam ke-7 dan 8, Iya. di jam terakhir ya. Iya. Oke, dengan tujuan pembelajaran sudah, hariannya sudah saya catat, strateginya sudah. Baik, terima kasih Bu Gigi Terima sudah kasih, meluangkan Mbak. waktu untuk Iya, saya hari ini. terima kasih Saya sudah menunda pekerjaan Bu Gigi Tidak sebentar. apa-apa, terima Oke. kasih. Sampai jumpa hari Jumat yang akan ya. datang. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. Bu Gigi. Terima kasih Saya Bu pamit dulu, Eka. Bu. Oke, silahkan. Ayo Gandari dipimpin. Berdiri. Tangan jari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Iya. Bu Guru mau tahu siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tahu Zain kemana? Kalau Rehan kemana? Belum pulang dari Jawa? Belum pulang? Sudah. Oke, sebelum mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa selain Gandari dong? Coba angkat tangan. Gak ada yang mau jadi pemimpin di kelas ini selain Gandari? Kalau tidak ada yang angkat tangan, boleh Ibu tunjuk? Boleh Ibu tunjuk? Oke, Nabila, sila. Oh, Jerio, terima kasih. Ayo, pimpin temannya dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, Jerio. Sebelum mulai belajar, Ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Pernah dengar zat tunggal dan zat campuran? Pernah. Ya, kalian akan mengidentifikasi perbedaan zat tunggal dan zat campuran di LKPD yang udah Ibu sediakan nanti. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bagaimanakah perasaan anak-anak hari ini? Apakah ada yang bersedih? Ada yang lemas? Benar? Sebentar ya, sebelum kita mulai. Siapa yang suka minum air di sini? Oke, terima kasih. Turunkan tangannya. Siapa yang suka minum susu? Minum kopi? Minum teh? Yang lebih suka susu dibanding air siapa? Atau ada yang lebih suka minuman rasa-rasa dibanding air putih? Tidak ada? Sebentar ya, wifi-nya bermasalah, jadi Ibu pakein. Bagaimana rasanya minum susu? Oh, manis. Kalau minum air? Oh, segar. Pernah bertanya-tanya nggak? Kok air rasanya begini, susu begini, ada kopi kok kalau diminum ada bekas-bekasnya ya di bawah. Tapi susu nggak ada bekas-bekasnya di bawah. Nggak pernah bertanya begitu? Tapi nggak cari tahu jawabannya apa? Tidak tahu. Oke, baiklah. Kita akan mulai pelajaran kita, tapi biar kalian semangat, tahu lagu air? Sudah pernah kita pelajari? Sekarang kita akan bernyanyi dulu, karena materi hari ini berhubungan dengan air. Ada hubungannya dengan air ya. Boleh Ibu minta berdiri?
kehidupan. Kaya dan miskin, orang bisa mati tanpa air. Oke, yeay. Tadi siapa yang suka minum air? Semuanya suka air. Terima kasih, boleh duduk kembali anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bagi-bagi jual midnight sale. 5. Sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau kita buat kesepakatan di kelas? Ya. Yang pertama, pada bawa HP tidak? Apakah kalian ingin bermain handphone saat belajar? Tidak. Apa yang ingin kalian sepakati dengan HP kalian? Oke, Gandari silakan. Oke, Gandari ingin didengar saat berbicara di depan. Apakah bisa kita sepakati? Bisa. Apakah ada punya kesepakatan lain yang akan kita sepakati di kelas? Siapa yang mau angkat tangan? Tidak ada? Apakah boleh Ibu meminta kalian boleh main HP, tapi saat Ibu yang izinkan saat mengerjakan soal? Boleh. Jadi bisa bermain HP-nya, bisa fokus kepada Bu Guru, dan bisa belajar juga. Oke? Bisa? Jadi kita berbicaranya sepakat, kata Gandari, kalian ingin didengar. Berarti saat kalian berbicara, Ibu diam. Saat Ibu yang berbicara, kalian diam. Bisa sepakat? Bisa. Yang kedua, boleh bermain HP saat Bu Guru izinkan. Nada deringnya sudah dimatikan? Sudah. Kita bisa mulai belajar? Kenapa tegang sekali? Apa ini? Ada yang penasaran kita belajar apa hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Kalian tidak bertanya, kenapa sih Bu Guru dari tadi bahas air, bahas susu, bahas teh, bahas kopi? Tidak. Karena berhubungan dengan zat tunggal dan zat campuran. Iya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Dan tujuan pembelajaran kita adalah seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, agar kalian bisa mengidentifikasi perbedaan zat tunggal dan zat campuran yang ada di lingkungan sekitar. Tadi juga sudah Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah yang tertawa? Atau yang marah? Atau yang lemes? Atau menangis? Siapa yang menangis hari ini di kelas? Keita menangis hari ini. Kenapa Keita menangis hari ini di kelas? Kena kursi, jatuh. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Sudah. Nisa kenapa nangis hari ini? Oh, gara-gara Dava, gara-gara kartu. Sudah baikan belum? Masih marahan belum? Masih marahan. Ya. Oke. Dan kali ini kita akan belajar berkelompok. Sudah Ibu bagi sesuai kelompoknya ya. Apakah senang dengan kelompoknya? Senang. Iya. Ibu ingin kalian belajar bersama teman yang baru biar nggak sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Ketawa, Bu. Ketawa, coba ketawa, mana giginya semua? Kita mulai ya. Oke. Hari ini seperti yang kalian lihat, boleh dikeluarkan alat tulisnya kalau mau ditulis. Sudah. Agar memudahkan pembelajaran, Ibu buat peta konsep. Kelihatan nggak sampai ke belakang peta konsepnya? Kelihatan? Terlihat? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi, ya. Kenapa? Apa yang diributkan, Galang? Oh, nggak ada. Kalau sempit kamu bisa agak pindah. Nggak usah. Nggak usah. Ya, hari ini kita akan belajar materi. Sudah. Lalu materi di sini kalian lihat ada berapa anaknya?
zat tunggal punya anak lagi. Ada berapa anak zat tunggal? 2. Apa saja? Betul, unsur dan senyawa. Terakhir, unsur dan senyawa punya sepupu. Siapa sepupunya? Iya. Paham sekarang apa yang akan kita pelajari? Apakah kalian ingin mencatatnya? Iya, tapi tidak perlu digarisin juga nggak apa-apa. Bagaimana kalian ngerti aja. Bisa Ibu lanjut? Sudah. Yang pertama, kita akan belajar tentang materi. Ini materi, ini apakah materi? Tidak. Apakah ini materi? Oh, tidak. Oh, ini tidak materi. Apakah ini materi? Apakah iya, apakah buku ini materi? Ya, materi belajar. Betul. Apakah pulpen ini materi? Kenapa dia disebut materi? Karena dia ruang yang punya massa. Emang massa itu apa? Waktunya. Hampir benar, hampir benar. Kenapa ini disebut materi? Karena dia punya ruang di dalamnya. Punya ruang, terus ada masanya, betul. Segala sesuatu yang punya ruang, tahu ruang nggak? Nih ruang. Massa tahu nggak massa? Berat. Ya, massa itu kayak berat. Ini ada nggak ruangannya? Ada ruangnya? Ada beratnya nggak ini? Jadi ini disebut materi? Iya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Iya, kan ada beratnya. Kan ada ruangnya juga. Lalu berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2. Ada apa saja? Zat tunggal dan zat campuran. Lalu apakah zat tunggal itu? Nah, betul. Apa Gung Is? Bisa diulang? Betul. Zat tunggal itu hanya satu jenis. Ya, zerio cuma ada satu jenis di dunia ini. Tapi zerio bukan zat tunggal. Iya. Zerio kan bukan zat tunggal. Tapi dia cuma ada satu jenis. Terus zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Yang termasuk dalam zat tunggal adalah air. Kenapa air termasuk zat tunggal? Iya, air itu ya udah air aja. Air bisa dipisahkan lagi nggak? Nggak. Kalau garam kenapa termasuk zat tunggal? Ya karena dia bentuk cuman garam aja, nggak ada dicampur lagi. Kalau gula kenapa dia termasuk zat tunggal? Karena cuman gula. Terus susu? Campuran. Ada milik sapi. Ada yang campuran. Oh, katanya Gandari, kalau susu Bu Guru ada yang zat campuran, ada yang zat tunggal. Karena iya betul, bagus sekali. Kalau susu yang langsung diperah dari sapi, pernah merah susu sapi? Tidak ya, baunya agak amis, tapi itu susunya segar sekali. Itu murni susu sapi. Jadi itu termasuk zat tunggal. Tapi kalau susu yang sudah dicampur, yang dijual di Indomaret, ya kan? Itu kan sudah ada pemanis, sudah ada gula, sudah ada perasa coklat kalau susu coklat. Pewarna kalau dia susunya warna pink, susu strawberry.
Warna ungu, iya. Betul ya. Jadi sudah paham apa yang dimaksud zat tunggal? Sudah. Apa tadi yang dimaksud dengan zat tunggal? Iya. Hanya terdiri dari satu jenis dan tidak dapat diuraikan lagi. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, tadi kan zat tunggal dibagi dua, unsur dan senyawa. Unsur ini ada namanya logam dan non-logam. Coba bernapas semua. Itu kalian sedang menghirup unsur oksigen dan sedang mengeluarkan karbon dioksida, ya O2. Pernah pakai emas? Nggak pernah. Pernah pakai pernah megang besi? Pernah. Besi asli. Besi asli pernah? Ya. Pernah megang perak? Perhiasan mamanya di rumah pernah megang perak? Perak, betul ya. Itu termasuk unsur logam. Emas, perak, besi itu unsur logam. Tapi yang non logam seperti oksigen yang saat ini sedang kita hirup, hidrogen itu yang buat itu hidrogen. Iya. Iya. Kalau nitrogen itu yang mompa ban, betul, mompa ban itu nitrogen namanya. Ya, Ibu ulang ya. Unsur itu ada dua jenisnya. Yang pertama unsur apa? Logam dan non-logam. Kalau yang logam contohnya ada perak, emas, besi. Kalau non-logam itu ada oksigen, nitrogen. Bisa dilanjutkan? Apakah semuanya mengerti? Kita lanjut ke temannya unsur. Ada siapa temannya unsur? Saudara. Senyawa. Nah, ini dia. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah G to the ram, Gu to the la, A to the ir. Betul. Jadi kalau Ibu minta sekarang coba sebutkan contoh zat tunggal. Senyawa tentu. Itu jenisnya. Contoh zat tunggal Nabila. Gong Is apa contoh zat tunggal? Gula, garam, emas. Jangan diborong semua, coba. Dava. Apa contoh zat tunggal? Udah. Kopi yang mana? Bubuk kopi aja. Bener-bener bubuk kopi murni. Belum bubuk kopi yang udah dijual di warung-warung. Terus kopi yang mana? Oh, kopi yang masih di pohon. Bubuk kopinya. Selanjutnya apa lagi? Gula udah. Udah. Garam udah. Minyak. Enggak. Minyak itu diekstrak biar bisa jadi minyak. Itu nggak murni dari kelapa sawit. Coba Wildan, contoh lain selain air, gula, dan garam. Tadi udah kita sebutin. Selain emas. Zat tunggal. Tadi dia ada di unsur loh. Jerio. Emas, perak, besi, oksigen, hidrogen, nitrogen. Tepuk tangan buat Jerio. Lengkap dia ya. Selanjutnya kita masuk ke zat campuran. Kita sudah pernah praktek zat campuran ya? Sudah masih ingat? Masih apa saja kemarin yang kita buat di praktek? Kopi. Satu tanah ada 5 ya. Jadi pengertian zat campuran itu apa dulu? Kenapa kalian
pengertiannya? Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Betul. Jadi zat tunggal itu digabung-gabung. Air sama gula kan sama-sama zat tunggal. Tapi dia dicampur jadinya zat campuran. Air sama susu campuran. Tapi kalau susu murni tunggal. Ya dibedain. Nanti kalau jawab soal jangan jawabnya cuma susu. Kalau disuruh tulis zat tunggal dan zat campuran, kalian tulis susu di zat tunggal. Itu ibu tanda tanya, ini susu apa yang kalian maksud? Kalau mau buat susu murni, buat di zat tunggal. Tapi kalau air tambah susu, itu zat campuran. Jadi benar yang kalian bilang, zat campuran itu terdiri dari beberapa zat tunggal. Tapi zat campuran dibagi menjadi dua. Zat campuran itu ada namanya heterogen dan ada namanya homogen. Pernah masak ayam goreng? Pakai apa masak ayam goreng? Minyak. Kalau buat adonan tepungnya pakai apa? Air dan tepung. Gula juga ada. Betul, pakai gula biar agak manis. Sama pakai garam agak asin. Di ujung bunge. Nggih. Ya. Kalau ngaduk tepung, habis nggak tepungnya? Bersisa nggak tepungnya? Bersisa. Tapi kalau ngaduk susu sama air panas, bersisa nggak susunya? Ada sisanya nggak di bawah? Nggak. Tapi kalau susu energen, ada bubuk-bubuknya nggak? Ada. Berarti yang mana zat campuran homogen, mana yang heterogen? Yang energen, betul ya. Selain yang ibu kasih tahu itu, apalagi contoh zat campuran yang homogen? Apa? Sirup marjan. Ya betul, sirup marjan. Apa lagi? Air campur garam. Air campur gula. Jus, ibu mau tanya, jus jeruk homogen apa heterogen? Jus jeruk kan, jus jeruk nih. Ibu, ulang, pikirkan ya buat jus jeruk apa aja bahan-bahannya. Pertama, gula, jeruk, air, es batu. Alatnya kan gelas sama pemeras dan sendok. Sudah. Sekarang masukkan perasan jeruk. Apakah perasan jeruknya benar-benar hancur? Masukin gula. Apakah gulanya menyatu? Gulanya menyatu. Masukin es batu. Apakah es batunya lama-lama menyatu? Tapi sekarang kalau semuanya udah diaduk gula, diaduk es batu, diaduk bulir-bulir jeruk, apakah semuanya menyatu? Apakah kalian masih bisa membedakan mana jeruk, mana air? Bercampur rata apa tidak? Pikirkan ya. Pikirkan. Besok kasih jawabannya ke Bu Guru. Apakah jus jeruk itu homogen atau heterogen? Pikirkan. Jadi zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya larutan air garam, air gula, sirup, susu, air susu. Lalu kita masuk ke campuran heterogen. Kalau homogen campurannya tercampur sempurna, kalau heterogen tercampur sempurna apa tidak? Betul. Iya. Apa contoh yang paling kelihatan kalau kalian buat larutan? Tanah dan air. Kopi dan air. Energen dan air, betul. Minyak dan air. Benar. Apakah garam dengan air heterogen? Karena dia menyatu sempurna. Jadi bukan ya, Jerio. Air
pasir. Iya, benar. Apa? Bubuk daya. Ibu tanya, bubuk daya apakah campuran heterogen atau homogen? Apakah kalau nyuci pakai bubuk daya kan apakah habis butiran-butiran dayanya? Habis apa enggak? Jadi campuran bubuk daya dengan air heterogen karena masih ada serbuk-serbuknya. Tapi kalau pakai molto homogen karena tercampur sempurna. Sudah? Apakah paham materinya sekarang? Zat campuran dan zat tunggal? Bisa ibu tanya nanti? Yakin? Oke, karena kalian baik-baik hari ini ibu kasih ice breaking. Berdiri semuanya. Ibu kasih ice breaking baru. Selama ini kan sudah marina, menari, tepuk-tepuk, ya kan? Tepuk kita ada banyak. Ibu perkenalkan tepuk baru. Dengarkan baik-baik. Nama tepuknya adalah tepuk fokus. Oke? Beda ini. Gini caranya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa kita ulang? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, satu lagi. Ada tepuk satu lagi. Namanya adalah tepuk konsentrasi. Sebelumnya kan gini, konsentrasi. Ah, itu udah basi. Udah lama. Kita sekarang punya yang baru. Bu Guru udah belajar yang baru ya. Tepuk konsentrasi. Aku ingin tahu. Salah. Ulang ya. Ulang. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ulang pelan-pelan ya. Nggak ada yang susah, semua bisa dipelajari ya. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ulang ya. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Bisa? Masih bisa? Masih fokus? Masih konsen? Masih. Ya, kita ulang ya. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Udah bisa semuanya? Dari fokus diulang ya. Yang fokus masih ingat? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke? Kita ulang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Coba Chandra ulang sendiri, Chandra. Coba ulang. Konsentrasi. Nabila, coba diulang. Konsentrasi. Siapa yang hafal? Tadi.
pimpin teman-temannya nak. Ayo dengarkan ketua kelasnya Vian kali ini. Konsentrasi. Ngomong yang kencang, ajarin teman-temannya. Ayo. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Yeay! Terima kasih Vian. Ternyata Vian benar-benar konsentrasi. Sekarang siapa yang mau fokus? Sini Abdi. Fokus. Fokus. Ayo. Pertamanya apa ya? Tapu. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan. Sudah. Apakah sudah kembali fokus dan konsentrasi? Bisa kita lanjutkan? Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Sudah. Waktunya kita dijawab dulu. Ini kuisnya sekadar mengingat yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Zat tunggal, didengarkan. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Pilihlah dua benda yang termasuk zat tunggal. Air, garam. Ibu mau tanya kelompoknya Gung Is. Yang mana harus Ibu pilih? Air dan garam apa air, garam? Karena itu ada air dan garam, garam. Air yang ini yang pertama. Air, terus. Apakah sirup tidak? Yakin? Mari kita lihat. Iya. Oke, Ibu mau yang jawab ini adalah kelompok yang Bang Adi. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna disebut campuran homogen. Homogen atau heterogen? Yakin? Survei membuktikan. Yeay! Oke, kelompok yang Nabila. Di bawah ini yang merupakan contoh campuran heterogen. Gambar A, B, C atau D? Boleh pilih dua juga kayaknya ini. Gambar A itu sirup sama air. Heterogen, dipikirkan baik-baik. A, B, C atau D? Yang B itu air sama garam. Yang D itu air sama tanah. Yang D. Survei membuktikan. Kelompoknya Wildan. Bentuk dari zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Yakin? Bukan materi dan senyawa? Iya. Kelompoknya Gandari. Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain disebut Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana disebut zat tunggal atau unsur atau senyawa? Zat tunggal. Yakin, Dek? Unsur. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja kepada kalian.
Ibu akan kirim ke grup WhatsApp. Jadi silakan, boleh Ibu izinkan ambil HP-nya. Sudah di yang Ibu kirim ini dikerjakan berkelompok. Karena kita sudah pernah melakukan percobaan sebelumnya, kalian cuma perlu mengingat kembali cara membedakan zat tunggal dan zat campuran, heterogen dan homogen. Iya, silakan dibuka linknya di link grup yang Ibu kirim. Hah? Satu kelompok, satu HP aja yang dipakai buat menjawab. Tapi untuk baca soal bisa bareng-bareng, bisa pakai HP masing-masing. Apakah semua sudah bisa membuka link yang Ibu kirim? Sudah? Bisa langsung diisi ya. Nih nama di edit kelompok Komang Adi gitu namanya ya. Nama paling atas dibuat nama kelompok. Ada Gi? Ini pakai hotspot siapa? Nggak ada kota, Bu. Tidak kesana, Bu. Nggak ada yang punya kota, Bu. Meraba-raba loh. Kok bisa nggak ada yang punya kuota sih? Terus bawa HP gunanya apa? Saya kuotanya tuh cuma di WA doang. Main apa semua? Bu, saya udah ada kota, cuma nggak bisa diaktifin. Kenapa gitu? 9 giga lagi. Emang ulin. Kata Krisna, dia ngawur. Kelompok lain sudah mulai dibuka? Kenapa tidak bisa? Nggak ada yang punya kuota. Langsung dimasukin lewat bawah. Dicas boleh di sini. Kamu bawa cas nggak? Casnya cas apa? Nama absennya absen buat absennya Komang Adi aja. Sini Iqbal. Hah? Iya hari ini, tanggal hari ini ya. Bisa kelompok yang ini sudah bisa mulai mengerjakan? Kamu ke toilet? Ya boleh. Tanggal 5. Bisa? Mana? Bisa? Mana? Lihat dong. Ini apa? Ini udah link yang Ibu kirim. Baru dilihat ya. Abdi kayak udah di? Tadi. Apa ya? Ini silakan dikerjakan. Nama kelompoknya, kelompok Nabila, nama absennya pakai absen Nabila aja. Ya, bisa. Nama kelompoknya kelompok apa tuh? Bareng-bareng dikerjain ya. Udah, silakan diisi langsung. Tuh, baca soalnya. Bisa? Hah? Nggak usah, kan udah tadi Ibu jelasin. Kawan. Mana, coba lihat. Bisa nggak? Bisa. Ya. Tanggal hari ini aja. Ini pakai hotspot apa? Pakai kuota siapa ini? Tahu. Saya pencet-pencet Pepi. Abdi belum bisa nih? Nggak bisa. Ada kotak, Bu. Ada 9 giga baru tadi beli. Diisi, silakan diisi. Udah isi nama kelompok. Lanjut diisi langsung yang ini. Nah, videonya kan tadi di sudah jelasin, jadi nggak usah nonton video. Guru habis ini ngapain
Jadi jawab soalnya. Masa sih aku homogen? Aku kan nggak mau. 51 tuh, turunin FF-nya. Mana? Tuh. Mana? Oh, yang tabel itu. Iya. Iya. Gimana? Nih. Belok kiri dulu. Kanan. Nih. Ayo dijawab. Bisa. Gimana, Bu? Jawab langsung nama kelompok gaul gandari gitu. Nomor absen. Ya. Apa? Coba lihat. Iya, pengertian zat tunggal yang kalian tahu apa? Diketik jawabannya. Zat tunggal adalah ya nggak apa-apa. Nggak usah, kan tadi kan udah ibu jelasin tadi pengertian zat tunggal. Jawab aja sendiri apa pengertian zat tunggal yang kalian tahu. Oh ya. Terus gimana? Jawab. Ini jawab soal ini langsung. Pengertian zat tunggal. Medan. Ya, yang pertama itu uraikan secara singkat pengertian zat tunggal. Tadi yang kalian ingat zat tunggal itu apa? Tulisannya memang kecil gitu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Atasnya dia. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu maksudnya gimana, Bu? Apa? Maksud gimana, Bu? Ini. Zat mana saja yang disebut senyawa? Contoh-contoh senyawa. Oh, contoh. Ini juga contohnya, Bu. Iya. Apa pertanyaan nomor 1? Coba lihat zat tunggal yang zat mana saja yang disebut dengan unsur. Contoh unsur itu apa? Yang itunya. Jangan dekat kabel sayang, jangan terlalu dekat. Baterai lemah. Sudah ada yang sudah selesai? Itu yang ditanya contohnya ya. Sudah yang mana? Udah lewat belum zat tunggal?
sederhana unsur Ini yang ditanya cuma dibedakan. secara singkat aja, nggak usah contoh-contohnya. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Langsung ke yang selanjutnya, nak. Coba yang langsung ke selanjutnya. Nah, Udah gitu aja, Bu. air itu termasuk unsur atau senyawa? Senyawa. Senyawa. Kalau perak itu unsur. Tuh ada di depan masih. Masih unsur. Jawab juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jawab sebanyak yang kalian tahu aja. Zat mana saja yang disebut dengan unsur? Contoh-contohnya. Contoh-contoh unsur. Ada oksigen, ada emas, ada perak. Ya, ke bawah lagi. Zat kimia yang tidak dapat. Langsung contohnya aja. Menjadi zat yang Itu yang ditanya contohnya ya, contohnya. zat yang lebih sederhana. Belum selesai, Bu. Nanya apa Nabila? Senyawa belum, Bu? Senyawa kan air, gula, garam. Enggak, ini yang dimaksud senyawa. Zat tunggal yang terkumpul dari beberapa unsur. Zat tunggal yang beberapa itu maksudnya gimana? Zat maksudnya zat tunggal yang Nomor 1 ini langsung contohnya. Iya, kan ibu udah bilang contohnya. Nomor 3, 4 baru yang ditanya pengertiannya. Ya contohnya apa? Ini unsur. Kelompok siapa yang sudah selesai? Balik. Dan hormon makanan. Apa yang mana nomor 2, Nak? Nomor 2 tuh ya. Zat yang tadi itu ya, Bu ya? Jawab sendiri. Kalau misalnya kalau misalnya berarti kalau unsur parten itu boleh Apa? campuran manakah yang tidak bersifat unsur parten. Tersempurna. Marjan kan yang nggak ada sisanya itu tercampur sempurna.
Zat yang terdiri. Sudah selesai. Di mana kendalanya? Kelompok Mang Adi di mana, Mang? Apa yang dimaksud dengan campuran? Nah, campuran itu apa? Perpaduan dua bahan yang Campur. Iya, perpaduan dua bahan yang dicampur, betul. Sudah selesai. Oke, kelompok Wildan selesai pertama. Selanjutnya ini udah nomor berapa? Nggak ketemu Bu di buku. Zat mana yang disebut dengan unsur? Ini nggak Bu? Iya, kan ini contohnya langsung pindahin ke sini. Kenapa mikirnya lama? Udah selesai? Jangan, sabar, tunggu dulu. Udah selesai. Belum. Nah. Sudah yang mana? Yang kegiatan 3. Kegiatan 3. Minyak sama gula tuh nggak sempurna. Oke, lanjut. Sudah? Kelompok Wildan sudah selesai. Ini kalau dibiarin udah. Will, karena kita biarin matiin. Oh, dimatiin. Masih lah. Iya. Ngulang dong. Lol. Nanti kita kelar tuh apa yang keluar Ini campuran apa yang termasuk campuran sempurna? Guru. Oh. Mana pilih sama-sama mana? Check my answer. Coba lihat. Sudah keluar hasilnya? 8/10. Iya. Jangan ada yang salah ya. Lihat yang mana yang salah. Ini benar. Semua. Ini. Ada Air minyak sama pewarna makanan itu tidak tercampur sempurna air, dan ini salah sih jawaban dia. Ini harusnya Campur sempurna. harusnya bener ini yang ini. Air Dia sama pasir ini. iya, tidak tercampur sempurna ini harusnya benar, dia yang salah. Jadi kalian 90. Oke, sudah. Sekarang sambil kalian mengerjakan, Ibu mau tunjuk satu kelompok buat maju ke depan membacakan hasil jawabannya. Kelompok siapa yang siap maju ke depan? saya. Wildan, oke, kelompoknya Wildan maju ke depan. Satu kelompok aja karena waktu kita nggak cukup. Oke, kelompok yang lain silakan. Tadi kesepakatannya ingin didengar. Jadi saat temannya maju, semuanya duduk dan mendengarkan. Oke, sini. Oke. Ya, panggil dari kelompok Wildan. Dia Bu. Nadira, Holly, Nisa, boleh duduk. Nah ini dia. Dibandingkan ya jawaban kalian sama atau tidak dengan jawaban kelompok yang lain. Silakan. Kami dari kelompok berapa Bu? Kelompok Wildan. Kelompok Wildan akan memprem. Yang kencang teman-temannya nggak dengar. Kami dari kelompok Wildan akan memprem Memberikan jawaban. dan dari tugas Bu Guru. Uraikan secara singkat pengertian zat. Zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Apakah kalian sama jawabannya? Atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Oke, kelompok Gandari apa jawabannya? Oke, hampir sama. Jadi jawabannya benar. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu materi. Kegiatan 2. Nomor 1, air senyawa. 2, perak unsur. 3, besi unsur. 4, gula senyawa.
5 emas unsur, 6 garam senyawa, 7 oksigen unsur. Oke. Katanya air itu senyawa. Perak itu unsur. Dilihat ya jawaban kalian ya. Besi itu Unsur. gula itu senyawa, emas itu unsur, garam itu senyawa, oksigen itu unsur. Apakah ada yang jawabannya berbeda? Sama? Berarti jawabannya benar karena sama. Pertanyaan selanjutnya Iqbal. Ayo Bal, gantian Bal. Mampus ke. Ini apa? Ya. Ya. Ayo. Zat mana saja yang disebut dengan unsur? Perak, besi, emas, oksigen, nitrogen, hidrogen. Zat yang iya. Zat yang disebut unsur itu ada oksigen. Apa lagi? Perak, besi, emas, oksigen, nitrogen, Oksigen. Apakah jawaban kalian sama? nitrogen, hidrogen. Sama. Oke, selanjutnya Bal. Zat mana saja yang disebut dengan senyawa? Zat mana saja yang disebut senyawa? Air, garam, dan gula. Air, garam, dan gula. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Oke. Apa yang dimaksud dengan unsur? Zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi lebih sederhana. Ada yang punya jawaban berbeda? Nah, oke, kelompok Nabila. Zat kimia yang tidak dapat dibawa. Benar. Lanjut. Apakah yang disebut dengan senyawa? Zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur. Yang dimaksud dengan senyawa adalah dari beberapa unsur. Benar apa salah? Benar. Oke, jadi kelompoknya Wildan sudah menjawab semua. Kegiatan 3 yang terakhir. Iko. Dauri. Ayo. Kegiatan nomor 1, air tambah gula sama dengan tercampur sempurna. Yang nomor kedua, air tambah minyak sama dengan tidak tercampur sempurna. Air plus pasir sama dengan tidak tercampur sempurna. Air tambah pewarna makanan sama dengan tercampur sempurna. Air tambah tanah sama dengan air tambah tanah sama tidak tercampur sempurna. Minyak tambah pasir sama dengan tidak tercampur sempurna. Minyak tambah pewarna makanan tidak tercampur sempurna. Minyak tambah gula sama dengan tidak tercampur sempurna. Oke, jawaban mereka adalah nomor 1 tercampur sempurna, nomor 2 tidak sempurna, nomor 3 tidak sempurna, nomor 4 sempurna, 5 dan 6 tidak sempurna. Nomor 7 itu yang benar adalah tidak sempurna. Nomor 8 itu tidak sempurna. Kalau masih ada yang jawaban berbeda bisa diperbaiki ya. Oke. Oke. 100. Ayo Kel. Nomor 1. Campuran manakah yang tercampur sempurna? Air dan gula, air dan garam, air dan perwarna makanan. 2. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Minyak dan air, pasir dan air, air dan daya. Oke, Fian, sini Fian. 2 soal terakhir, ayo. Sini. Gercep. Serak-serak Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, dia kecil. Yang mana? Ini enggak apa. Ketiga. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Yang dimaksud dengan campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal. Benar. Terus. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat tunggal itu yang terdiri dari materi sejenis. Apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, semuanya sama. Oke, berarti kelompoknya Wildan hasilnya bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ini akan diambil. Ya, sudah. Oke. Nanti itu bisa dilanjutin di rumah LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan.
kerjakan di rumah. Sekarang Ibu tanya, kita sudah belajar apa hari ini? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu ada apa saja? Unsur dan senyawa. Zat campuran ada apa saja? Heterogen dan homogen. Sebagai bahan evaluasi, tolong LKPD-nya diselesaikan di rumah. Oke? Ya. Yang bagi sudah selesai, silakan kerjakan LKS yang berhubungan dengan zat tunggal dan zat campuran. Oke? Sudah? Karena hari ini sudah selesai, adakah yang ingin bertanya? Tidak? Jelas? Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Baiklah, karena kalian sudah jelas dan kalian senang, kita bisa mengakhiri pelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin kita? Chandra, silakan maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, silakan pimpin teman-temannya. Sebelum berakhir kita berdoa menurut materi ini belum iya pelajaran. Ini Berdoa mari kita berdoa terlebih dahulu. menurut iya betul. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para santi. Iya. Paramo santi. Selamat siang. Boleh pulang. Selamat pagi Bu Gigi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Mereka sehat. Astagfirullah sehat. Oke, senang ya kita bisa bertemu lagi setelah kemarin proses pembelajaran yang Bu Gigi lakukan. Oke, saya mau bincang-bincang sedikit ya Bu Gigi terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Guru Gigi lakukan kemarin. Oke. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke. Gimana nih Bu Gigi pendapatnya setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Pastinya lega. Sebenarnya seperti belajar sebelum-sebelumnya juga senang mengajar. Tapi karena itu kan direkam, jadi perasaan leganya lebih besar. Oke. Lebih tenang selesai direkam selama Bu Eka observasi. Oke, jadi sudah lega ya? Iya, Sudah, lebih oke. tenang. Oke, baik. Bagaimana dengan proses pembelajarannya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Bu Gigi rencanakan? Selama observasi, 90% sudah sesuai karena di akhir saya kemarin lupa memberikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Itu kan ketinggalan, tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya tuliskan. Jadi saya merasa itu masih ada kurang sedikit. Oke, jadi Bu Gigi ada bagian yang lupa ya, Iya, memberikan tindak lanjut ya. Betul, Oke. tindak lanjutnya masih ketinggalan. Oke. Nah, itu Bu Gigi merasa ada yang sedikit kurang ya. Iya. Oke, sekarang apa yang dirasa sudah memuaskan dari proses pembelajaran kemarin? Secara keseluruhan yang pertama saya suka anak-anak mendengarkan materi yang saya berikan. Mereka suka melihat PPT yang saya tayangkan, terus anak-anak juga aktif tanya jawab. Lalu saat ice breaking juga anak-anak terlihat semangat karena itu jam terakhir memang perlu diberi ice breaking dan mereka terlihat antusias mencoba ice breaking baru. Iya, karena saya itu juga lihat itu iya, kemarin. karena ada yang salah kan langsung Iya. mereka langsung wah susah Bu Guru, kan awalnya mereka bilang gitu ice breakingnya, tapi lama-lama mereka ketagihan. Selanjutnya saya suka mereka berdiskusi dengan temannya. Secara keseluruhan saya rasa itu yang berhasil. Oke, jadi hampir semua yang Bu Guru rencanakan sudah
hampir terpenuhi ya, mulai dari anak-anak saya lihat diskusi tadi seperti yang Bu Gigi sampaikan, espritingnya juga menyenangkan. Kira-kira nih menurut Bu Gigi ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana dari yang sudah disiapkan kemarin? Sesuai dengan tujuan pembelajaran saya kan yang pertama mengidentifikasi zat murni dan zat campuran. Saya rasa anak-anak sudah tahu, sudah bisa perbedaannya apa, contohnya apa, dan membedakan dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya lihat anak-anak sudah bisa, jadi saya rasa tujuan pembelajaran saya hampir tercapai. Ada yang masih belum tercapai sebenarnya karena ada beberapa istilah di materi yang saya berikan itu anak-anak masih jarang mendengarnya. Jadi kira-kira kalau ditanya presentasi, saya rasa hampir sebagian anak kalau dijelaskan ditanya perbedaan zat tunggal dan zat campuran, contoh-contohnya mereka juga bisa membedakan. Mungkin sekitar 85% mereka 85% sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya ya. Betul. Baik begitu. Ada nggak kesulitan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran kemarin yang Bu Gigi laksanakan? Ada, saya lihat ada. Yang pertama itu tadi ada selama belajar itu ada beberapa istilah seperti unsur dan senyawa. Itu anak-anak masih tahu contohnya tapi sulit mengatakan pengertiannya itu apa. Gitu. Dari tujuan pembelajaran itu selama proses pembelajarannya yang pertama saat sudah mulai berelasi dengan temannya, ada beberapa anak yang masih malu-malu untuk berdiskusi dengan temannya, terus juga masih ada yang kurang percaya diri saat maju ke depan untuk diajak mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saya sudah ajak, ayo berani ngomong, saya sudah kasih mic juga masih kayak ngomongnya masih kayak berbisik. Oke, jadi kendalanya tuh masih pada percaya dirinya Iya, murid ya. betul, masih kurang itu mereka. Kira-kira apa nih yang Bu Gigi akan lakukan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran yang terjadi kemarin ini? Kira-kira karena mungkin karena keterbatasan waktu, lain kali mungkin saya akan lebih penjelasan materinya mungkin akan lebih sedikit tapi lebih kena. Terus juga anak-anak saya lihat anak-anak masih kurang berani bertanya langsung kepada saya gitu. Kalau mereka kurang ngerti mengerjakan LKPD yang saya berikan, mereka cenderung malu-malu bertanya langsung, padahal saya sudah bilang tanya Bu Guru. Mungkin saya ingin menerapkan seperti tutor sebaya. Tutor sebaya? Iya, Seperti apa itu coba? Saya akan tunjuk mereka berkelompok, lalu saya akan memilih satu orang yang akan menjadi tutor untuk anak yang masih agak kurang di pembelajaran. Jadi mereka bisa langsung belajar sama temennya. Karena saya rasa anak-anak kalau dengan temennya langsung itu kan lebih ngomongnya lebih luas, tidak terlalu formal. Materi yang diberi oleh temennya mungkin lebih cepat masuk karena sambil berbicara santai dengan temennya, diskusinya lebih rileks. Selain dengan tutor sebaya ada cara lain Bu Gigi? Mungkin bisa dengan pelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi, menarik sekali. Seperti apa nanti? Setelah saya belajar dari WK juga ini, setelah sharing diskusi, WK bilang kan coba pelajaran diferensiasi itu kan kayak memetakan kemampuan siswa. Udah ada yang kinetik, audiovisual, seperti itu. Saya mungkin akan mencoba survei ya istilahnya, cari tahu anak-anak ini siapa sih yang suka kalau diajak bernyanyi, ada yang lebih suka mendengarkan cerita, atau ada yang harus diberi video gitu. Saya maunya mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya saya mau coba survei anak-anak dulu. Sebelum mulai belajar itu saya survei mana yang masuk ke dalam anak-anak yang lebih kuat saat audiovisual ataupun kinetisnya. Jadi saya bisa bawa media yang bisa mempresentasikan dari cara belajar anak itu. Saya mau coba karena saya lihat mereka terlihat lebih aktif di kelas jadinya. Betul. Oke, berarti Bu Gigi sudah punya dua solusi ya untuk mengatasi kesulitan kemarin. Jadi yang pertama itu tadi dengan tutor sebaya, kemudian Bu Gigi akan coba dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu Gigi. Nah, oke Bu Gigi, kemarin itu sebelum kita observasi saya sempat tanya area pengembangan yang ingin Bu Gigi kembangkan capai kemarin itu. Nah, menurut Bu Gigi,
gimana nih ketercapaiannya? Kemarin kan ada beberapa area yang ingin Bu Gigi capai ya dalam proses pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira bagaimana ketercapaiannya? Kira-kira di dalam proses kemarin itu apakah sudah tercapai apa yang akan dikembangkan kemarin? Yang saya bilang Nah, sebelumnya ini beberapa area yang ingin Bu Gigi kembangkan, apakah muncul ini di proses pembelajaran kemarin? betul, area pengembangan yang pertama kan melatih kemampuan Iya. relasi itu muncul. Beberapa anak memunculkan kemampuan mereka diskusi dengan temannya, komunikasi yang baik dengan temannya, bertanya juga dengan kelompok lain. Mereka, kelompokmu udah selesai yang mana? Kayak gitu kan. Jadi sudah tercapai itu ya? Beberapa sudah, ada beberapa anak yang masih belum mau berkomunikasi, masih mengandalkan merasa kurang mampu, jadi mengandalkan teman sekelompoknya yang dirasa lebih mampu dari dia. Gitu. Jadi rasa percaya dirinya langsung turun, masih ayo deh yang pintar aja yang nanya. Iya. Nah, itu juga termasuk salah satu dari yang ingin Bu Gigi capai. Iya, meningkatkan betul. rasa percaya diri. Iya, Berarti masih sebagian ada ya. Iya betul, masih sebagian anak yang sudah pede, yang memang merasa ya udah berani aja ngomong, nanya ke bu guru atau nanya ke teman, tapi sebagian lagi masih merasa nggak usah lah, biar temenku aja yang lebih mampu gitu. Jadi sekitar masih 70% lah anak yang masih yang sudah berani, 30% lagi masih malu-malu, masih belum terlalu berani lah. Nah, kira-kira nih untuk anak-anak yang seperti ini ada nggak solusi Bu Gigi untuk saat ini? Apa kira-kira untuk supaya si anak-anak yang memang masih belum percaya diri untuk selanjutnya maulah? Kira-kira Kalau saya melihat mungkin yang pertama itu bawaan dari rumah juga ya, Boy. Kayak mungkin anak-anak tidak sering dilatih oleh orang tua untuk berani mengemukakan pendapat. Kalau di kelas selanjutnya saya mungkin akan langsung akan menunjuk nama anak itu. Saya akan panggil dia karena dengan kita manggil nama dia merasa dia diingat. iya. Saya kan kalau dia angkat tangan saya akan berusaha tunjuk dia. Dibanding teman yang sudah bisa, saya akan beri pengertian dulu tapi kepada anak-anak yang sudah bisa, kan kamu sudah jawab, tolong kasih kesempatan ke teman-temannya. Iya. Jadi saya akan panggil namanya, saya akan lebih usahakan panggil namanya, ajak dia berdiskusi seperti itu. Jadi dia merasa, oh saya juga mampu gitu ya. Dia merasa ada di kelas Ada itu. di kelas. Iya, betul. Betul sekali. Baik. Oke Bu Gigi. Nah, dari apa yang sudah saya amati kemarin, sekarang kita identifikasi ya bersama-sama. Jadi pertama yang sudah Bu Gigi siapkan kemarin itu, Bu Gigi menyiapkan sebuah lagu ya. Oke. Saya dengar tuh anak-anak antusias sekali menyanyikan lagu itu, sudah sudah sangat berhasil ya, karena lagu itu sudah masuk ke tema pembelajaran hari itu sudah sangat berhasil ya. Oke. Jadi penggunaan perangkat seperti LCD, laptop dan sebagainya itu sudah sangat pasti saya lihat Bu Gigi kemarin ya. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk puisis ya anak-anak, wah saya lihat antusias sekali ya. Iya, betul. Meskipun memang masih ada beberapa anak yang saya lihat tidak bawa gadgetnya sendiri, betul, ya mereka ya. masih bisa menggunakannya satu berdua saya lihat, tapi mereka menjawabnya itu sangat antusias ya. Itu sudah sangat memuaskan ya, saya perhatikan. Oke. Baiklah Bu Gigi. Nah sekarang dari yang tadi Bu Guru Gigi rencanakan, kapan nih kira-kira Bu Gigi akan mulai melaksanakan yang tadi itu tutor sebaya, berdiferensiasi, kapan akan mulai dilaksanakan? Saya usahakan dari besok saya akan coba mensurvei anak-anak dulu siapa yang belajarnya berdaya belajar audio visual, lalu untuk materi yang akan datang minggu depan saya akan coba langsung menerapkannya. Sesuai materi IPA dulu, saya coba di IPA dulu karena di IPA anak-anak lebih bisa mengeksplor karena akan ada percobaan-percobaan. Iya betul. Oke, berarti Bu Gigi pertama yang akan dilakukan adalah memetakan dulu Iya, ya. betul, memetakan anak-anak dulu daya belajar anak-anak. Oke, saya akan coba terapkan di materi selanjutnya. Baik Bu Gigi. Jadi kalau dari saya pribadi nih, proses pembelajaran yang Bu Gigi laksanakan kemarin itu sudah sangat luar biasa ya. Anak-anak sudah antusias sekali, apalagi melihat penggunaan media yang Bu Gigi siapkan, gambar-gambar, video, kemarin saya perhatikan lagu. Anak-anak sudah sangat antusias sekali, menurut saya sudah sangat bagus sekali.
Nah, kalau untuk saran dan masukan, saya setuju dengan apa yang Bu Gigi rencanakan. Jadi menerapkan tutor sebaya dan proses pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya sangat tepat dilaksanakan untuk di kelas Bu Gigi. Yang saya perhatikan memang anak-anaknya itu karakternya beragam sekali. Iya. Oke, baik Bu Gigi, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga Bu Eka saran dan masukannya. Saya juga belajar banyak dari Bu Eka. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Oke, nanti kita ketemu lagi di proses pembelajaran berikutnya. Tolong izinkan saya ya melihat lagi proses pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu Gigi.